Tidak menunda waktu karena apa, waktu terus jalan dan saya harus memberikan instruksi pada apa, kelas yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kali ini kita belajar perihal sistem pengendali elektronik 1, karena sistem pengendali elektronik dibagi menjadi 2, sistem pengendali elektronik pada kelas 11 dan sistem pengendali elektronik pada kelas 12 ya, dengan konsentrasi yang berbeda-beda ya. Jadi estafet. Jadi kalian harus kuat di SPE 1 ini supaya kalian bisa mengerjakan SPE 2. Dari sini saya lihat yang hadir sekitar 18 ya, 19 termasuk saya. Nah, selanjutnya saya mengulas sedikit tentang tentang materi kita. Jadi saya langsung aja sambil menunggu yang lain muncul, saya searching. Sudah tampil layar di presentasi saya? Tampil ya? Oke, terima kasih. Nah, ini adalah materi belajar kita. Jadi sistem pengendali elektronika SPE 1. Kegiatan saya mengulang yang awal karena saya harus menjelaskan ulang saja ya. Sistem manajemen kendali elektronika ya. Di sini saya akan membahas sistem kontrol loop terbuka. Apa sih sistem kontrol loop terbuka? Sistem kontrol loop terbuka adalah sistem kontrol yang keluarannya tidak berpengaruh pada aksi pengontrolan. Jadi pada sistem kontrol loop terbuka, keluaran tidak diukur atau diumpan balikan untuk dibandingkan dengan masukan. Contohnya apa? Menyalakan lampu. Ya, menyalakan lampu itu kita ceklek, nyala. Kalau kita mau matikan, ceklek, matikan. Bagaimana kalau dalam perjalanan lampu tersebut tiba-tiba putus? Ya, listrik tetap mengalir di lampu tersebut karena tidak ada kendali, tidak ada kendalinya. Ya. Kemudian yang di sini membuka keran. Kalau kita butuh air, kita buka keran kita. Kemudian kalau kita sudah selesai menggunakan keran air, kita tutup. Nah, ya itu manual, tidak ada ukuran. Bagaimana kalau misalkan kita nyalain di kamar mandi sampai penuh, airnya tumpah-tumpah, ya, mubazir itu ya. Nah, itu sistem kontrol loop terbuka karena tidak diatur. Kemudian ini ada contoh akuarium ya. Ada contoh akuarium bisa kita lihat. Di situ ada pompa yang bekerja secara kontinu 24 jam. Dia bekerjanya untuk mensirkulasi dan dia tidak ada ukuran. Kalau misalkan saja terjadi kemampetan di dalam pipa pompa akuarium ini, dia tidak mengukur. Ya, dia jalan aja terus ya, seperti itu, tidak ada ukuran sampai dimatikan. Kemudian menyalakan kipas angin sesuai dengan kebutuhan, dinyalain semaunya, tidak diukur. Misalkan kita terjadi mati lampu atau sistemnya tidak bisa menyimpan ya, begitu lampu menyala, nyala lagi dia. Begitu kita tidak di rumah, ya nyala terus, seperti itu, karena tidak ada kontrol untuk mematikan atau menyalakan kembali. Nah, bagan diagramnya seperti ini, masukan, controller, plan atau proses, keluaran. Ini adalah sistem kontrol loop terbuka. Kemudian contoh lain sistem kontrol loop terbuka, saya bisa ambilkan gambaran seperti ini ya. Di sini bisa kita ketahui bahwa di sini ada pada gambar yang paling kiri sendiri, ini ada pengamat yang melihat tandon air sudah terisi penuh atau tidak. Ini ada level bawah, ada level atas ya. Jadi berdasarkan ukuran pandangan mata. Kemudian ada valve atas, valve yang dimaksud adalah keran. Kemudian ada pompa yang ada di bawah, kemudian ada arah air. Jadi pompa ini bisa bekerja jika dinyalakan secara manual. Kemudian nanti pengamat ini akan membuka keran yang ada di bawah yang mengalirkan air dari sumber air, misalkan dari sumur atau dari penyedia jasa air ya, seperti pump ya. Nah, air mengalir dibantu dengan pompa. Kemudian untuk masuk di sini itu membutuhkan manual, pompa dibuka, kemudian air mengalir. Dari ilustrasi ini kita bisa lihat contoh lain secara aktual untuk ngisi tandon untuk cuci tangan nih ya.
Nah, ini untuk tandon cuci tangan diisi manual, dilihat ada airnya apa enggak. Nah, ini tidak ada kendali. Ya, di sini membutuhkan pengamat berupa manusia untuk melihat, ya, seperti itu. Nah, lawannya dari sistem kontrol loop terbuka adalah sistem kontrol loop tertutup, di mana sistem kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Jadi sistem kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol berumpan balik. Ya, sinyal kesalahan penggerak yang merupakan selisih antara sinyal masuk dan sinyal umpan balik yang dapat berupa sinyal keluaran atau suatu fungsi sinyal keluaran dan turunannya. Nah, kemudian diumpan balikan ke kontrol untuk memperkecil kesalahan dan membuat agar keluaran sistem mendekati harga yang diinginkan. Apa sih maksudnya? Kalau dari gambar sistem kontrol loop tertutup blok diagramnya ini ya, masukkan kontrol, plan atau proses, keluaran ada elemen ukur. Nah, ada elemen ukur. Di sini kita bisa lihat kalau ilustrasi pada kontrol loop terbuka itu tandon air tadi diisi secara manual dengan diamati mata manusia. Tetapi kalau dalam gambar ini kita bisa lihat ya, bahwa di sini ya untuk mengisi itu cukup pompa disambungkan listrik, kemudian ada sebuah sensor. Ya, ada sensor yang akan menyalakan pompa ini jika diperlukan, seperti itu. Kebetulan nih ada nih blogspotnya, bisa dilihat ya, ridwansutrisno.blogspot.com, bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi supaya dia bisa bekerja secara otomatis ya, maka dia perlu elemen ukur atau sensor, seperti itu. Jadi umpan balik ini adalah elemen ukur ini, seperti itu. Kemudian tadi ada ilustrasi menyalakan lampu. Kalau tadi menyalakan lampu manual, ditarik begini nyala, atau dilepas, ditarik lagi matikan. Nah, ini ada sebuah sensor namanya LDR, dimana kalau misalkan kita biasa punya budaya mudik kalau lebaran ya, kalau misalkan di rumah itu lampunya mati selalu, wah itu istilahnya serem ya. Jadi bagaimana caranya lampu teras tetap menyala? Kita pasangi LDR seperti ini. Di saat dia tidak ada cahaya ya, dianggap malam hari, maka lampu akan menyala. Begitu dia ada cahaya, maka lampu ini akan mati, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah digantikan oleh sensor ya, sensor. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada lagi nih. Nah, kalau ini umum kalian biasa lihat keyless ya, ada keyless. Jadi kalau sepeda motor yang sekarang ya, ini dilengkapi dengan keyless. Jadi kalau misalkan dekat dengan objeknya, dia tersensing, maka motor bisa bekerja. Tapi kalau jauh dari objeknya, maka secara otomatis motor nggak bisa di starter ya. Kemudian dia dilengkapi dengan sensor-sensor sehingga semua sistem yang saat ini berupa elektronik ya, semuanya berupa elektronik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada operasional amplifier. Operasional amplifier atau lebih dikenal dengan istilah op-amp adalah salah satu dari bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Nah, bahasanya seperti itu. Simbolnya seperti ini, simbol, kemudian konfigurasinya seperti ini ya. Ada offset 0, inverting, non-inverting ya. Output offset 0, bentuk IC-nya seperti ini. Nah, kebetulan bisa di-searching di teknikelektronika.com ya. Nah, terminal terdapat sebentar ya. Ini terminal yang terdapat pada simbol op-amp adalah masukan non pembalik, kemudian masukan pembalik, kemudian keluaran Vout, satu daya positif. Nah, seperti itu. Sudah ada informasinya ya. Nah, ini adalah operasional amplifier IC kecil ini. Nah, kemudian di sini dasar teori itu ada pertama berupa operasional amplifier, kemudian inverting operasional amplifier, non-inverting, kemudian summing amplifier, diferensial, integrator, kemudian dan selanjutnya sampai 13. Ya. Di sini ada tugas teori, dasar teori ini. Nah, saya bagi satu kelompok 3 orang. Ada nanti yang mungkin cuma 2 orang. Satu kelompok 3 orang. Nah, silakan tentukan
1 sampai 13 ya. Saya ambil nomor urut nomor urut absen saja seperti itu. Kalau kelompok supaya kalian lebih enak ya, kalian cari sendiri ya. Kemudian nanti daftarkan diri kalian ke Aswayudi atau Muhammad Ilham Dimas ya. Jadi Poltar nanti saya minta tolong jangan Aswayudi lagi, Poltar aja Muhammad Ilham Dimas. Saya minta tolong temennya didata dari nomor 1 sampai nomor 13. Satu bahasan itu 3 orang. Satu bahasan 3 orang. Nanti pasti ada 2 orang, nggak apa-apa. Satu bahasan 3 orang. Nanti orang misalkan ketemunya cuma 2 orang. Nanti orang ketiganya bareng saya aja, nggak apa-apa. Ya. Tugas praktek: merencanakan pembuatan rangkaian elektronika menggunakan op-amp. Contoh rangkaian lampu LED berjalan. Sudah ada contohnya nih. Berarti kalau sudah ada contohnya, ini tidak perlu kalian ambil sebagai tugas. Udah ada contohnya, maka kalian cari yang selain ini. Berarti ada 13 kelompok yang akan membuat rangkaian ini. Nanti kalian cari skemanya, kemudian kita praktekkan di bengkel, kita bikin PCB-nya. Jadi mata pelajaran kalian di kelas 10 untuk pembuatan PCB, saya angkat di kelas 11 lagi. Karena memang semua mata pelajaran itu saling estafet kalau teknik. Ya. Kalau di kelas 10-nya tidak kuat, maka di kelas 11 kesulitan. Nah, makanya untuk mungkin kalian belum praktek atau apa, sekalian nanti kita praktek. Jadi cari rangkaiannya, buat rangkaian apa saja ya, tetapi dengan catatan menggunakan op-amp. Nah, op-amp itu yang mana? Nih yang segitiga ini ya, ada op-ampnya aja. Jadi nanti judulnya misalkan mencari membuat rangkaian menggunakan komponen op-amp. Cari ya aplikasinya apa. Kalau ini kan jelas rangkaian lampu LED berjalan, berarti lampunya ini akan mutar-mutar ya, lampunya akan mutar-mutar. Nah, sekarang kita lihat kok ada mic-nya, berarti rangkaian lampu ini akan bergerak berputar-putar jika mic ini akan ada suara. Begitu ada suara, maka ini akan bekerja. Nanti kita desain, gambarnya nyontek aja, cari di Google ya, kemudian nanti kita desain PCB-nya. Jadi saya butuh 13 kelompok ya. Bikin 13 rangkaian berbeda. Jika kesulitan nanti Poltar akan menyampaikan ke saya. Jadi Dimas ya, Ilham Dimas nanti akan menyampaikan ke saya kendala masing-masing kelompok ya. Karena sebentar lagi nanti saya akan bahas ya mengenai masuk sekolah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tugasnya itu. Jadi tugas pertama membuat catatan dulu, pilih 1 sampai 13. Ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Terakhir kapan? Terakhir hari Senin. Ya, terakhir hari Senin. Ya, sekarang kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, mah cukuplah. Selain kalian membuat catatan ini, mencari gambar rangkaian. Kalau gambar rangkaian, saya berikan waktu sampai hari Selasa. Jadi fokus dulu teorinya, bikin dulu teorinya. Siapa nanti bisa kelompok 1 terdiri atas Muhammad Arlan. Kemudian yang kedua adalah Farhan Ramadan. Yang ketiga Noval Sugeng Ardian misalkan ya. Itu ambil judul pertama. Silahkan ya. Nanti ditulis aja di atas kertas. Kemudian linknya akan saya berikan untuk pengumpulan. Nanti sore saya akan kirimkan tugasnya. Linknya untuk mengumpulkan jawaban ya. Teorinya, teori plus gambar. Kalau ada gambar maka harus digambar ya. Silahkan saling kolaborasi ya. Nyontek sesama kelompoknya aja karena tugasnya beda semua. Terus yang berikutnya adalah membuat gambar membuat skema rangkaian, mencari. Nanti saya ajarin cara membuat PCB sampai jadi ya. Nanti kita ada ketemu di bengkel seperti itu. Oke, dah selesai. Terima kasih atas waktunya ya. Pembahasan kita mengenai pelajaran sudah selesai ya. Nah, untuk itu sekarang sudah terkumpul sekitar 20 orang ya. Untuk pembahasan itu saya rasa sudah selesai. Terus saya mau menyampaikan ke kalian, insya Allah Senin depan, Senin sekitar tanggal 6 ya, tanggal 6 jika tidak ada halangan, informasi sudah masuk semua. Tanggal 6 kita akan masuk sekolah
ya, tanggal 6 akan masuk sekolah. Untuk pembagian jam dan kelompok belajar nanti akan disampaikan kemudian. Bisa jadi hari Minggu nanti saya akan sampaikan ke kalian. Nah, untuk itu tata tertib aturan sekolah maka wajib ditaati. Yang pertama dan utama adalah rambut. Ya, rambut. Jadi saya minta rambutnya rapikan, ya. Jangan kategori gondrong. Kalau kategori gondrong itu kalau saya sentuh rambut ini begini, itu masih bisa dipekak cekal, nah itu ya, itu gondrong kategorinya ya. Dah atur aja sendiri bagaimana baiknya. Mungkin seperti Muhammad Ilham Dimas, Angga Setiawan, ini sudah pada siap ini. Dinar juga lumayan ini, nggak panjang juga nggak terlalu pendek ya. Nah kalau Nopal mumpung belum digundul di sekolah ya. Nah itu ya. Nah tuh, ini udah panjang nih. Ini waktunya untuk dirapikan. Jangan dirapikan di sekolah ya, malu. Mendingan kamu datang ke salon nanti sore, ya, gitu. Opal, ya, rapiin rambutnya seperti itu. Kemudian Jaki ini juga nih sudah kayak topi, Vito, ya, seperti itu. Kemudian saya mau nanya progres di Aswayudi. Aswayudi. Pak. Ada yang bertanya dulu sebelumnya? Sebentar Aswayudi, mungkin teman-teman raise hand aja. Halo, Pak. Oh iya, Farhan. Kenapa Farhan? Iya, Pak, saya, Pak. Kenapa Farhan? Silakan. Untuk baju boleh di press gak, Pak? Baju. Maksudnya di press itu gimana ya? Kamu ikut resimen ya, Farhan? Halo Farhan. Itu di mute itunya mic-nya. Untuk baju boleh dikecilin kan, Pak? Boleh. Gak di press banget gitu. Ya, boleh ya? Boleh. Anak cowok nggak masalah ya kalau saya bilang, tapi kalau anak cewek jangan terlalu press ya. Kalau anak cowok nggak apa-apa, silakan ya. Apalagi kalau kalian ikut resimen kan bajunya di press seperti itu ya. Monggo silakan ikutin aturan yang ada sesuai arahan dari teman-teman di resimen ya, seperti itu. Oke, Pak. Aswayudi, bisa jelasin ke saya bagaimana progres pengumpulan surat kesiapan untuk masuk belajar? Sudah dikumpulkan ke Bu Dewi? Siapa? Kan tadi saya ke ruangan Bu Dewi, Pak. Nah, kata Bu Dewinya bilang kalau dia hanya mengumpulkan kelas 10, Pak. Habis itu saya ke kurikulum, Pak, ngumpulinnya. Ke kurikulum ya? Iya, Pak. Terus dari kurikulum yang terima siapa? Saya nitip, Pak, ke Diko karena pas itu masih lama, terus ngituin tugas juga, Pak. Terus kata Diko udah, Pak. Nah, Pak siapa tuh? Lupa saya namanya. Nah, ingat ya, untuk semuanya, jika kalian itu dalam kondisi sosialisasi atau berhubungan dengan masyarakat secara umum, menitipkan berkas atau apa, harus tahu tracknya. Jangan sampai itu berkas berhenti di tong sampah. Ya, saya ingatkan itu. Karena apa? Ya, Pak. Kalau semacam hal ini adalah urgent, nanti dianggapnya kita lalai. Kalau begitu dicari nggak ada, kita nggak bisa salahkan siapa-siapa. Yang ada kita menyalahkan diri kita sendiri, karena itu apalagi ada tanda tangan orang tua. Jadi ini teguran buat Aswayudi ya. Sesibuk apapun kamu, kalau memang tunda. Ya maksudnya tunda gini, oh saya mau ngumpulin tugas kamu kumpulin dulu. Surat yang dipercayakan ke kamu jangan dititipkan lagi. Gitu loh. Mendingan nggak usah dikasihkan. Kamu laporan ke saya, Pak, maaf karena banyak tugas saya nggak kasihkan. Itu lebih baik daripada nggak tahu jejaknya. Kalau sekarang nggak tahu jejaknya, ya, saya malah khawatir nanti kelas kita dipermasalahkan gara-gara surat tidak sampai ke tangan yang berwenang. Masalah karena surat izin dari orang tua, masa bikin 2 kali, ya. Ini teguran buat Aswayudi. Lain kali kalau memang untuk semuanya juga, ya, untuk semuanya. Jika kalian dapat mandat atau perintah, laksanakan sebaik-baiknya tanpa estafet lagi. Saya kasih tahu Ilham Dimas. Misalkan saya memberi instruksi ke Ilham Dimas. Ilham Dimas nggak mampu karena mungkin kondisi situasi sakit atau apa. Boleh estafetkan, informasikan kembali supaya jelas di mana saya harus mencari. Ya, itu. Jadi kamu informasi ke saya, oh misalkan si Ilham Dimas
Pak Robi, saya kondisi nggak enak badan, saya harus mengestafetkan ke Alvito misalkan kayak gitu. Jelas saya tahu, ya jelas. Jangan gini, udah saya kasihkan ke teman Pak, teman yang mana? Yang itu tuh Pak, yang gondrong rambutnya. Semuanya gondrong kalau zaman sekarang ya, gitu. Nah, nggak bisa seperti itu. Saya perlu tahu siapa namanya, siapa yang bertanggung jawab di situ, ya. Itu yang bisa diberi tanggung jawab seperti itu, ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, oke, terus Aswayudi coba cek kembali, ya. Coba cek kembali kemana itu surat-surat itu tadi. Ya, kemana? Jangan sampai ada masalah. Udah ke tangan kurikulum katanya Pak. Tangan kurikulum. Kurikulum Udah ke itu, tangan kurikulum. Oh, kurikulum ya. Kurikulum itu ada banyak orang di situ. Iya Pak. Ya, tanyakan lagi. Itu ada Siap. Pak Darsum, ada Bu Yusroh, ada Bu Yayan, atau siapa? Ya, karena di ruang kurikulum itu ada 3 orang. Tanyakan ketiga orang itu siapa, gitu loh. Nah itu ya, harus Siap. di-trace sampai ending. Tidak ada lagi pertanyaan dari saya. Jadi sampai ending artinya. Selesaiin itu. Siap. Nah oke, selanjutnya untuk teman-teman semua, insya Allah Senin kita sudah ketemu di kelas. Nanti saya informasikan mengenai jadwal. Sementara ada waktu Sabtu Minggu kalian untuk merapikan rambut kalian, ya. Saya minta jangan sampai ditertibkan di sekolah. Yang jelas aturan sekolah kita semi militer, rambutnya cepak-cepak, ya seperti itu. Tapi yang sudah kurang cepaknya di kelas 12. Kalian sudah kelas 11. Kemudian nanti kalian akan memasuki program PKL, praktek kerja lapangan. Ya, praktek kerja lapangan di mana nanti kalian akan diminta mengikuti kegiatan belajar di industri seperti itu. Nah, nanti saya tinggal menunggu jadwal dari hubungan dari bagian Hubin, Bu Imas ya. Nanti kelas kita kebagian bulan apa untuk berangkat PKL. Kemudian selama PKL, selama kalian belajar di industri, kalian tetap mendengarkan dan mengikuti informasi yang ada di sekolah. Tetapi jangan lupa, masing-masing Danton Mapel memberitahukan ke guru mata pelajaran bahwa kalian sedang PKL. Karena selama PKL kalian tidak belajar di sekolah, tidak ada tugas GCR. Yang ada kalian fokus di industri. Ya, seperti itu. Itu pesan saya. Ya. Sampai PKL dulu. Ada yang ditanya? Silakan. Sebelum saya memberi informasi yang lain. Ya Pak, saya mau nanya Pak. Silakan Dimas. Itu yang kelompok itu bebas pemilihnya? Oh, untuk pelajarannya tadi, yang OPM tadi. Pak. Kelompok tadi bebas memilih. Pilih Ya, aja 3 orang. Nanti pasti tersisa ada yang 2 orang. Ya. Karena 13 materi ya, dibagi 36 orang. Ya. Bebas. Jadi tentukan sendiri. Karena apa? Kalian harus cari teman yang cocok untuk berbagi praktek. Karena nanti kalian praktek berkelompok. Udah punya solder kok. Nah, tinggal kita mengadakan komponen lainnya. Seperti itu, ya. Itu aja Dimas. Nah, ada lagi Dimas? Cukup? Ya cukup Pak. Oke. Nah, Cukup. untuk yang lainnya ada yang ditanyakan? Silahkan. Mengenai PKL atau mengenai tugas? Enggak ada? Pak. Ya. Opal, Saya, Pak. Ya, Pal, siapa, Pak? Silakan, Pal. PKL dicariin apa nyari sendiri, Pak? Oke, pertanyaan bagus. PKL apakah dicarikan atau mencari sendiri? Untuk PKL itu ada 2 arahan nanti yang kalian akan peroleh. Yang arahan pertama adalah kalian akan memperoleh dari sekolah. Misalkan kalian mau nunggu dari sekolah, nanti sekolah akan memberikan. Yang kedua adalah rekomendasi dari kalian sendiri. Misalkan, bapak saya bekerja sebagai teknisi Pak, misalkan di perusahaan Astra ya, seperti itu. Nah, bapak saya ngajak saya untuk PKL di itu. Yang penting ada informasi siapa yang bisa dihubungi. Boleh mencari sendiri, tetapi ingat, mencari sendiri bukan kalian jalan-jalan ke perusahaan ya. Kalian punya relasi, misalkan saudara, teman, atau mungkin orang tuanya yang langsung berhubungan dengan perusahaan tersebut. Jadi jangan kalian jalan-jalan mencari seperti mencari pekerjaan. Enggak, saya enggak sarankan. Ya.
Jadi serahkan kepada orang tua atau orang yang kalian anggap relasi, paman atau siapa, boleh. Kakak kelas ada Pak yang praktek di sini, PKL sini. Saya minta tolong kakak kelas apakah bisa nerima saya. Silahkan dia yang nguruskan, nanti tinggal kamu laporan ke sekolah, Opal. Begitu, Pal? Paham, Pal? Gimana? Paham Pak, paham. Oke, ya. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanya, silakan. Nggak ada? Oke, nah sekarang saya akan bicara dengan Dimas Anwar. Dimas Anwar. Namanya Dimas berulang muncul untuk setiap mata pelajaran. Saya minta untuk lakukan perbaikan ke guru yang bersangkutan ya. Karena tidak ada informasi masuk kalau kamu ada kendala, tetapi dari guru-guru menginformasikan bahwa nama kamu berulang kali muncul. Ya, ini masalah. Saya minta kamu selesaikan aja. Ya, tidak ada pakai marah-marah saya. Saya cuma negur, saya minta tanggung jawabnya Dimas aja. Dimas sudah gede, sudah dewasa. Enggak waktunya lagi dimarah-marahin kayak anak kecil. Ya. Nah, saya cuma minta Dimas konfirmasi ke guru yang kurang-kurang atau mulai sekarang udah nyicil apa tugas-tugasnya yang belum diselesaikan. Seperti itu aja. Begitu ya Dimas ya. Baik Pak. Ya Pak. Oke, ya. Terus Ramadan Husen, mana nih? Ada nggak Ramadan Husen? Mana Ramadan? Ramadan Husen. Ini ada nih. Sen, bisa buka kameranya? Mana? Nih, ya. Husen. Setelah Dimas Anwar, nama kamu juga muncul. Ya, saya minta penyelesaian tugas-tugas kamu. Seperti itu. Jika ada kendala, maka sampaikan. Gitu. Oke? Husen? Sudah bisa dipahami? Sudah Pak, baik. Ya, selesaikan aja ya. Jadi itu aja yang saya minta. Saya minta kamu menyelesaikan tugas saja. Ya. Ingat jangan lupa bahwa kalian sudah menandatangani bersama kontrak belajar. Maka kalian secara komitmen tidak ada lagi SP. Tetapi yang ada kontrak belajar itu berlaku. Kalau sampai kalian melalaikan dalam pembelajaran, maka nggak ada SP tapi kontrak itu berlaku karena udah ditandatangani kok. Jika kalian tidak mengikuti aturan sekolah, maka kontrak itu nanti yang akan jadi dasar untuk melakukan tindakan terhadap apa yang kalian lakukan. Saya minta jangan ada masalah. Sayang ya. Sekarang udah kelas 11, mau PKL. Nanti naik ke kelas 12, ujian ini tuh segala macam, kemudian kalian lulus. Ya. Tahun ini adalah kelas 11, tahun depan udah naik kelas 12. Waktu kalian sudah sangat singkat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk perihal vaksinasi, ya, untuk susulan perkiraan itu sekitar tanggal 14. Informasi sekitar tanggal 14, tetapi bisa lebih cepat atau lebih lambat nanti diinformasikan secara tertulis. Jadi kalimat saya jika tidak ada tertulis dari Wakasek atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan maka tidak berlaku. Jadi saya harus menunggu dari beliaunya. Jadi nanti untuk Angga sama Arlan ya kalau nggak salah ya yang belum vaksin ya. Untuk Angga nanti saya minta karena tensi kamu tinggi ya, coba kamu bagaimana caranya merawat diri kamu supaya tensi kamu bisa stabil, nggak terlalu tinggi ya, seperti itu supaya tidak ada indikasi yang aneh-aneh. Jadi kamu bisa mengikuti vaksin ya. Kalau perlu mampir ke puskesmas cuman sekedar mau tensi darah ya, tensi ya, nggak kalau puskesmas paling gratis ya, cuman tensi aja kok untuk memeriksa apakah tensi kamu stabil ya, seperti itu. Siapa? Karena saya nggak yakin di usia kamu yang masih muda punya penyakit aneh-aneh, jadi saya nggak yakin ya. Makanya kita positif aja. Kalau punya riwayat di keluarga emang tensinya suka tinggi, maka itu harus diperjelas dengan informasi surat ya, seperti itu. Datang ke puskesmas, ngecek dulu tensinya, bisa ngikuti vaksin apa enggak, bisa konsultasi di situ ya. Angga, jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati. Siap. Oke. Nah, untuk kalian seluruhnya ya, untuk perihal vaksin
ini dari aturan pemerintah itu sudah diwajibkan secara nasional. Bagaimana yang nggak mau ikut vaksin? Bahkan ada yang nggak mau ikut vaksin yang kedua. Itu privasi, ya itu privasi. Kita kembalikan ke orang tua masing-masing. Tetapi harus ada informasi ke sekolah, ya. Seperti kemarin di kelas kita ada yang orang tuanya mungkin belum bisa mengizinkan vaksin kedua. Nggak apa-apa, nanti ada surat tertulis. Dan itu sifatnya privasi. Tidak akan saya sebarluaskan namanya untuk apa buat saya. Kalian anak didik saya. Jadi saya perlakukan sangat amat baik seperti anak sendiri, ya seperti itu. Nah kemudian mungkin dari sini ada yang mau kalian tanyakan, silakan. Tidak ada? Oke. Nah, saya mau nanya untuk apa? Untuk dalam masa belajar ini ada kendala apa kira-kira? Mungkin bisa sampaikan ke saya. Mungkin saya bisa nanya ke Kaisa. Kaisa bisa di open kameranya Kaisa. Halo Kaisa. Oh, gak ada orangnya nih kayaknya. Itu hanya nama saja ya. Kemudian ada lagi yang ditanyakan? Saya rasa cukup. Ya. Buat teman yang nggak bisa ngikuti bisa ngecek rekaman ini ya seperti itu. Kemudian saya ingatkan kembali target KKM kelas kita itu adalah 78. Misalkan KKM sekolah Pak cuma 75 Pak, kenapa kita 78 sendiri? Ini peningkatan dan ini tanggung jawab pribadi kalian. Nanti kalau misalkan kuliah, misalkan mau masuk TNI Polri, kan nilainya harus naik ya, jangan sama dengan kayak kemarin. Jadi kalau kalian harus punya motivasi, nilai kalian harus naik. Seperti itu. Ya, kemarin sudah saya jelaskan dan di video bisa kalian ikutin perihal itu. Ya. Kemudian mengenai kompetisi-kompetisi itu ada banyak. Mungkin Gibran mana Gibran? Gibran Diva Araya. Halo Pak hadir. Ada. Kemarin gimana kamu ngikutin webinar? Cerita. Ada Pak. Cerita sedikit gimana? Jadi gini nih Pak, nah kan saya kan dengerin. Ya. Ya bahas soal itu aja dengan guru-guru yang lain. Soal video, bikin tata cara video, terus banyak sih Pak. Itu lomba atau apa Gibran? Mas Pak. Maksudnya? Kayak kakak-kakak gitu. Enggak, saya nanya. Itu yang siarannya. Iya, itu lomba atau apa itu? Itu lomba atau apa? Itu kompetisi lomba atau apa? Bisa kita ikutin nggak? Kamu bisa ngikutin nggak untuk itu? Oh. Berarti kayak agak deh Pak. Kayak cuman ada lomba juga, tapi khusus kayak apa ya? Gimana? Ini nih Pak, nanti sabar. Oh iya sabar, udah sabar nungguin nih ya. Nah diketawain Tito tuh. Ya, mana Tok ini Tok, Gibran Tok. Iya Pak, lupa kata-katanya. Iya nih, lalu nyusun kata-kata nih, aduh terpatah-patah nih ya. Gitu. Itu kapan mulai? Kapan mulai Vito bikin video-video pembelajaran untuk teknik Vito? Kapan kira-kira? Gimana Gibran? Speechless? Ya udah, nggak apa-apa kalau emang speechless. Saya coba nanya ke. Jadi dia gimana? Jadi dia seperti kayak lomba gitu Pak, lomba bikin video. Terus dengan kayak cara-caranya. Ya begitulah Pak, saya masih dengar-dengar begitu doang. Tapi banyak sih yang bertanya-tanya. Terus pada saat kamu dipanggil, kenapa kamu nggak tanya-tanya? Saya deg-degan Pak. Deg-degan? Soalnya guru semua, saya takut salah. Lah. Makanya. Lah. Saya udah.
Iya ya, nggak apa-apa, nggak Saya apa-apa. langsung kayak gimana, jarang pas gitu. Iya, ini pengalaman ya, Iya, baru pengalaman. kali ini. Ya, iya nggak apa-apa, Gibran ya. Oke. Jadi begini, dalam keterampilan abad 21, ya, dalam keterampilan abad 21, yang pertama yang harus kalian kuasain itu adalah berpikir kritis. Ya, berpikir kritis. Kalau kalian udah bisa berpikir kritis, pasti analisis. Ya, bisa menganalisa permasalahan. Habis itu komunikasi, lisan kamu pakai, ya, lisan kamu pakai, atau mungkin komunikasi sosmed itu pakai. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi, join tim, kerja tim, seperti itu, ya. Wajar kalau kamu speechless, ya, baru pertama kok gitu. Nah makanya kalian itu saya minta 18 orang itu minimal go keluar sana, dalam artian mencari ajang prestasi di luar sana. Supaya apa? Supaya kalian punya manfaatnya, yaitu mampu berkomunikasi secara lancar. Saya rasa cukup, seperti itu aja ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada, cukup. Kita sambung di WA Group ya. Kemudian ini rekaman akan saya share. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.